Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Nugraha Pratama sebagai Ketua UKM Taekwondo. Nah, boleh cerita sedikit dak eh, berapa lama di Taekwondo? Kalau taekwondonya itu udah mulai dari SMP kelas 1 dan masuk Universitas UKM ini dari 2022. 2022. Ya, Nah, sebelumnya emang dari latihannya emang di UNIF. iya di Apa UNIT. emang dari UNIF Iya ya? dari UNIT. Sebelumnya juga di waktu SMP tuh latihannya di beda lagi di Teladan namanya. Oh, di klub Teladan. Iya, Teladan. Eh, berarti berapa lama tuh? SMP 2 tahun enggak? Iya dari 1 tahun. Di Teladan tuh dari SMP, Kelas SMA, 1, kelas 1 SMP kelas 1. SMP kelas 1. Berarti 3 tahun, SMA masih di Teladan. Masih Di Teladan berapa tahun tuh berarti? Sampai kelas berapa? 6 tahun, bisa bisa dibilang 6 tahun. 6 tahun di Teladan ya. Berarti baru juga udah masuk Unipo. Iya baru, bisa dibilang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, kalau untuk bela diri kan banyak kan. Iya. Kenapa harus taekwondo gitu? Awalnya milih taekwondo tuh karena tertarik dari dulu tuh tertarik karena ada beberapa hal yang menarik kan, dan juga ada banyak juga kawan-kawan yang ngajak masuk taekwondo gitu. Awalnya dari tertarik kan, Dak? Berarti kalau 6 tahun sekarang setelah nyandang sabuk aku tuh. Masih sabuk merah. Sabuk merah, Bang. Iya. Boleh jelasin tidak Bang apa aja tahap-tahapan sabuk itu? Oh kalau untuk awal-awal untuk itu, pas orang masuk itu sabuk putih, terus naik ke sabuk kuning, naik lagi ke kuning strip hijau, naik lagi ke hijau polos, naik lagi ke hijau strip biru, naik lagi ke biru polos, lanjut lagi naik ke biru strip merah, naik lagi ke merah. Merahnya itu ada 3 tahapan, terus baru sampai ke hitam. Hitam. Berarti di hitam tuh ada tingkatan lagi. Iya ada tingkatan Ada lagi. lagi. Terus tingkatannya sampai 5 tingkatan. 5 tingkatan ya. Itu sudah menyandang gelar master. Master. Nah, di Universitas Bengkulu kan kita UKM, nah Ya. UKM di UKM ku sendiri berarti kalau lah 2 tahun lah. Boleh jelaskan dikit perbedaan antara pas abang masuk UKM, organisasi di UKM kok pas awal abang masuk sampai sekarang kok apa aja sih yang berbeda gitu? Mungkin yang berbeda tuh kepengurusannya dan juga event-event yang diadakan itu sangat berbeda-beda. Kalau di tahun kemarin itu ada event CFT yaitu Jumbo Fighter Taekwondo. Mungkin di tahun ini agak sedikit berbeda, mungkin eventnya mungkin itu. Dan untuk kejuaraan sering loh turun kejuaraan loh. Alhamdulillah sering. Sering. Nah, ngomong juaraan apa yang paling berkesan bang? Kalau berkesan tuh yang waktu di daerah Curug. Apa tuh? Itu momen terharu bisa dibilang. Terharunya kayak mana loh? Karena lawannya tuh kemarin agak sedikit berat lah ya. Itu kalau di pas di Curug tuh dapet apa? Mas, Apa? Mas, Mas. alhamdulillah Mas. Main di kelas? Kemarin itu masih main kelas di pemula karena masih sabu hijau, dan kebetulan lawannya itu lawan saya itu waktu itu merah, tapi dia berganti profesi jadi sabu, bukan ganti profesi, lebih ke turun Sabuk lah. turun sabu ya. Sabuk. Emang diperbolehkan apa sih itu? Sebenarnya tidak boleh, tapi karena dia belum berani untuk lanjut ke naik tingkat ke atas itu prestasi, mungkin gurunya juga menyarankan untuk main di pemula dulu.
berarti tanpa sepengetahuan panitia. Ya, panitia. Nah, kalau untuk sekarang abang juaraan lah naik ke prestasi apa kayak mana bang? Alhamdulillah udah mulai prestasi dari waktu SMA. SMA lah naik prestasi ya. Ya. Berarti di prestasi kok apa perbedaannya itu antara di kelas pemula kayak kelas prestasi? Kalau di pemula itu kita lawannya enggak, masih ibarat kata tuh masih baru, masih ya enggak terlalu keras-keras amat lah. Tapi kalau di prestasi itu sangat berbeda karena disitulah dimana orang itu bakal diseleksi. Ibarat di prestasi itu ajang seleksinya untuk ke tingkat popnas, pon atau ke ASEAN gitu. Oh, berarti yang galak turun, yang sering turun di PON di itu yang dari tingkat prestasi ya. Nah di tingkat prestasi itu abang pernah sampai mana tuh bang? Untuk Maksudnya juaranya gitu. kalau juara belum, karena kelasnya itu orangnya tuh sangat banyak. Nah di abang kan pernah pindah dojang, pindah klub nih kan dari Teladan ke Unip. Belum. Hah? Belum. Enggak, maksudnya udah pernah coba di tempat latihan lain gitu. Kalau untuk Nah, latihan tuh kayaknya belum, karena masih ragu untuk beradaptasi di lingkungan baru. berarti tetap lah Unip ya. Mungkin kalau misalnya disuruh pilih mungkin kembali lagi ke Teladan, ke klub lama. Klub lama. Nah, kalau untuk di organisasi UKM kita nih bang, bisa bang gambarkan dikit tidak? Mana sih UKM Taekwondo itu? UKM Taekwondo itu seperti wadah kita untuk mencari bibit-bibit atlet yang bisa membanggakan Universitas Bengkulu. Nah, kan yang orang tahu kan UKM Taekwondo. Nah, sedikit orang tahu di UKM itu bahwa ada organisasinya tuh bang. Nah, kayak mana bang menggambarkan kalau misalnya di UKM itu tidak semuanya kayak kita nih kan taekwondo bela diri itu semuanya latihan tanding gitu. Jawabannya itu sangat simpel. Sebenarnya kita nih berorganisasi itu bukan hanya untuk bela diri, tetapi juga untuk mengasah soft skill kita dengan berbagai bidang-bidang lain, seperti contohnya danusan atau bidang riset dan penelitian, itu banyak lagi gitu. Nah untuk itu bang berarti nggak selalu melulu kita di KM ini kayak latihan itu, berarti ada kegiatan lain ya. Nah kalau untuk riset itu apa bang ini riset bang? Biasanya itu hal-hal yang berbau dengan olahraga. Berarti tetap dalam lingkup, maksudnya risetnya itu masih tetap dalam lingkup taekwondo ini ya? Mungkin ke olahraga semua olahraga ya, berarti nggak harus taekwondo aja gitu. Berarti kita juga lihat kayak perkembangan olahraga lain gitu. Berarti kita selain di UKM ini, selain kita dapat belajar bela diri, berarti kita juga bisa belajar berorganisasi. Ya, betul sekali. Dan juga untuk berorganisasi itu enggak selalu salah, dalam artian dia masuk organisasi ini, wah aku nih masuk organisasi cuman jadi babu. Bukan jadi babu, bukan menjelek-jelekan, bukan ibarat kata nggak ada dapat ilmu dia tuh, bakal dapat ilmu dia tuh kalau masuk organisasi. Nggak semua organisasi itu buruk, tapi juga ada yang baik untuk ke depan, masa depannya nanti. Nah, selain UKM, abang juga ada nggak ngikut organisasi-organisasi yang lain gitu kayak HIMA atau organisasi eksternal di luar kampus? Mungkin belum ada. Belum ada.
Berarti abang memang fokus ke UKM ini ya, masih membangun. masih be, apa ya, suasana masih di organisasi UKM ini ya. Mungkin kalau untuk kedepannya mungkin saya bakal mikirin ke BEM mungkin, atau ke IMA gitu, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada bang, abang kan ini sebagai ketua kan, pasti sebagai ketua itu eh, kalau kita bilang itu ribet lah, ribet, sibuk gitu kan. Nah, boleh nggak kasih sedikit tipsnya cara membagi waktu, kan abang juga kuliah nih kan. Nah, jadi kita kayak bagi waktu, oh ini waktunya kita berorganisasi di UKM, ini waktunya kita kuliah, nah, gitu bang. Kalau bagi waktunya tuh tinggal lihat hari-hari ke depannya apa yang perlu dibereskan atau diselesaikan. Misalnya minggu depan, oh ini ada kegiatan UKM nih dan ada kegiatan di kampus nih, ini saya harus mikirkan nih yang mana penting mana yang enggak. Kalau misalnya di kampus itu dia cuman biasa-biasa saja, tapi di UKM kita dibutuhkan, kita lebih ke memilih ke mementingkan untuk UKM itu dulu. Gak apa-apa kita untuk izin, tapi jangan jadi alasan kegiatan UKM tuh jadi ajang kayak bolos, itu salah. Maksudnya bang gimana tuh bang, kayak kita lebih dibutuhkan di pas waktu UKM lebih penting gitu. Ya, Itu maksudnya gimana bang, apa misalnya pas saat apa ada ada. panggilan atau kegiatan, atau misalnya rektorat mengundang ketua umum untuk hadir kegiatan besok. Nah itu kalau misalnya penting, itu bisa kita kita datang, atau kita mau minta tolong sama anggota untuk menghadiri kegiatan. Oh, perwakilan Ya, ya. oke. Ya, kan ini kan di akhir semester ya kan. Nah, yang semester ini juga dengar juga di taekwondo ini juga ada event tanding nih, Ya, dekat ini. Nah, itu gimana tuh bang? untuk persiapannya itu mungkin eh, sudah dimulai, sudah jalan, tinggal kematangan dari teman-teman yang mau tanding aja. Nah, itu untuk waktu latihannya apa nggak mengganggu waktu kayak waktu kita apa sih latihannya itu harus harus dari pagi apa sore gitu. Enggak. Latihannya itu biasanya itu latihan sore, tapi untuk latihan mandiri itu juga bisa, tergantung saat jam kosong kita tuh kita gunakan untuk latihan. Berarti fleksibel ya bang, Ya, fleksibel. katanya. Nah bang, di kita ini di taekwondo ini ada nggak sih kayak satu daya tarik gitu, kegiatan kayak taekwondo ini sebagai daya tarik yang kayak kalau orang lihat tuh yang kata aku tadi kan kayak langsung jatuh cinta ke taekwondo ini, kayak abang langsung Mungkin tertarik gitu. eh Apa kegiatan apa misalnya kan, misalnya nih ada taekwondo tampil yang bisa buat orang jadi wah taekwondo ini rupanya keren gitu. mungkin ke saat atraksi, mungkin sama saat pertanding juga, mungkin itu dua hal yang sangat bisa bikin orang tertarik. Atraksi dan tanding. Ya. Nah kalau untuk tanding dan atraksi itu bang gambarannya gimana bang? Atraksi itu apa misalnya kayak kungfu, salto-salto, terbang-terbang apa gimana tuh bang? Kalau atraksi di taekwondo itu beragam macam, ada eh, kayak berantemnya, ada memecahkan mematakan kayu, dan juga seninya, ada seninya juga di atraksi itu. Nah untuk atraksi itu kapan tuh bang biasanya diadakan? Atraksi taekwondo itu biasanya diadakan kapan? Itu atraksinya tuh nggak menentu. Biasanya itu eh, kalau ada dari UKM UKM lain yang membutuhkan untuk taekwondo ini tampil, itu bakal
ada bakal disesuaikan, bakal tampil untuk meriahkan kegiatan dari UKM lain. Berarti sesuai dengan permintaan undangan ya. Iya, undangan. Mungkin untuk dalam dekat ini ada juga kami bakal tampil di pas maba baru mungkin. Maba baru. Ya, mahasiswa baru untuk menarik daya tarik mahasiswa baru untuk bergabung di UKM. Nah, untuk itu Bang, pasti kan perlu persiapan nih kan ya. Untuk atraksi ini. Nggak mungkin waktu itu mau atraksi langsung atraksi gitu. Nah, untuk waktu persiapannya itu kira-kira matang waktu itu tuh berapa lama? Bisa dibilang cukup satu bulan. 1 bulan. Dan atraksi ini kayak misalnya kan harus sabuk ini dulu atau sabuk ini dulu. Apa ada batasannya atau bagi siapa yang bisa dan siapa yang mau gitu? Itu enggak. Kita semuanya yang mau ikut atraksi boleh, yang mau ikut latihan atraksi boleh. Enggak semua menang sabuk. Itu aja. Berarti sabuk baru mau masuk kuning pun bisa lah ikut atraksi. Asal dia mau aja dia latihan. Berarti nggak ada keterkaitan dengan sabuk gitu. Ya, nah kalau untuk tanding Bang, apa ada kayak seperti atraksi tadi ada nggak ada keterkaitan terkait dengan sabuk gitu? Kalau waktu tanding tuh dia melihat sabuk juga, melihat sabuk. Misalnya kuning sama kuning itu. Tahu tingkatannya itu kuning sama hijau. Berarti untuk para pemula untuk ini nanti berarti nggak perlu takut ketemu sabuk. Oh, lawan saya sabuk tinggi, udah tinggi gitu. Enggak. Berarti itu jadi apa ya? Kayak hal baru lah. Coba hal baru. Apa kalau kita kalah atau menang? Jadi itu bakal jadi pelajaran untuk kedepannya. Saya kurang ini, saya harus berlatihan lagi. Gitu. Nah untuk tanding itu sendiri Bang, minimal sabuk apa tuh baru bisa turun tanding? Sudah kuning. Kuning ya. Dan biasanya tuh Bang, kalau tanding nih, apa kita harus berhubungan dengan berat badan gitu, ada nggak? Kalau berat badan juga main. Dia tuh pertama sabuk, kedua itu berat badan, yang ketiga itu tinggi. Tinggi ngaruh loh? Iya, tinggi juga. Kenapa tuh? Karena nggak mungkin lawan tinggi 170 lawan sama 140, kan jadinya nggak imbang gitu, walaupun berat badannya sama gitu. Berarti kita kalau tanding itu kita nggak perlu takut ketemu lawan itu tinggi kalau ketemu lawan yang besar gitu ya. Berarti emang udah ada kelas-kelasnya sendiri. Kalau untuk apa sendiri awal turun tanding, nah kayak mana abang awal turun tanding itu? Apakah abang ada merasa takut turun itu? Apa emang abang udah semangat siap untuk tanding waktu pertama kali itu? Kalau untuk awal itu nggak ada takut, cuman masih bingung juga waktu itu gimana cara mainnya, gimana cara dapetin poinnya, itu aja sih. Kalau tuh semangatnya itu semangat sekali untuk tanding awal-awalnya itu. Nah, ngomong-ngomong tanding dan poin, nah di taekwondo itu ada misalnya aturan poin-poinnya itu poin segini, mukul ini dapat poin ini, atau selesai pertandingan selisih poin berapa gitu? Ada. Kalau untuk di taekwondo itu dia tuh lebih ke dapat poin itu ke arah perut itu 2 poin, di arah kepala itu 3 poin. Berarti nggak ada larangan ya bang, kayak tendang kepala gitu? Enggak. Dia tuh ada pelindung kepalanya. Kalau untuk kepala itu sendiri bang, ada pengecualian nggak? Kayak nggak boleh kepala nggak boleh dipukul apa? Enggak. Kita di taekwondo itu
nggak boleh mukul sembarangan, nggak boleh mukul wajah, nggak boleh mukul yang lain-lain. Kalau mukul itu cuman boleh di arah perut. Oh, kalau untuk mukul itu ke arah perut ya, Ya, Bang. nggak boleh ke arah lain. Dan eh, di selisih poin itu gimana tuh, Bang? Kalau selisih poin itu maksudnya itu misalnya eh, Anda kan sama saya, misalnya selisih poin 10-12. Nah, itu yang 12 itu yang menang. Enggak, maksudnya kayak gini, Bang. Kayak misalnya sisi 10 poin dinyatakan menang, atau walaupun eh, waktunya belum selesai. Apakah ada kayak gitu, Bang? Apa tunggu Hmm. pemainnya KO dulu? Oh, kalau selisih poin itu ada. Kalau misalnya dia sudah melewati batas, sudah uh, tinggalan jauh untuk lawannya, itu bisa menang. Nah, jauhnya itu kira-kira berapa, Bang? Berapa poin itu? Kalau Kalau nggak untuk sekarang salah 12. 12 poin. Ya. Berarti kalau misalnya 12 sudah 12, mau itu baru sekian menit tetap diberhentikan. Nah, untuk taekwondo ini pertandingannya untuk waktunya berapa kali berapa, Bang? Dia tuh main per detik dia tuh. Yang per detik. Ya. Maksudnya per detik gimana, Bang? Dia tuh main setiap 60 atau berapa ya? 30 detik. Per babak ya? Ya. Berarti berapa babak tuh, Bang, kalau Itu 3 babak. 3 babak 60 detik? Iya, 60 detik sekitar situ. Sekitar 60 detik kan? Ya. Itu sekitar 1 menit, 1 menit. Berarti dalam sekali tanding itu 3 menit ada, Bang, Ya, 3 menit. Nah, berarti bisa dibayangkan betapa Harus ngejar poin itu dia. iya, dalam waktu 1 menit 1 babak untuk mencari 12 poin, sisi 12 poin itu ya. Yang jelas kalau misalnya kita nggak ada persiapan, apakah ada harapan doang untuk wah, saya bisa tanpa ada persiapan yang matang nih, saya bisa tanding 3 babak? Kalau itu nggak bisa menjamin saya. Kalau dia main-main atau nggak serius itu nggak bisa tercapai itu poin segitu dengan walaupun 3 babak ya, nggak bisa kalau dia main-main atau nggak serius. Berarti kalau di taekwondo ini, Bang, berarti itu pertandingannya cuma fight gitu aja ya? Ya, oh iya, di taekwondo tuh di pertandingan juga ada ini nama seni. Seni juga. Ini itu gimana, Bang? Yang kata pakai atraksi gitu apa gimana? Beda, seninya tuh ada, mungkin itu dari turun dari Korea itu seninya. Seni itu berarti bukan kayak atraksi loncat-loncat gitu ya? Beda. Berarti seni itu kayak kita menampilkan jurus-jurusnya gitu. Ya. Nah, untuk itu, Bang, untuk yang seni itu apakah bisa satu atlet itu mengikuti 2 pertandingan? Misalnya pertandingan Boleh, seni bisa. tadi dan ini apa harus milih salah satu? Boleh. Tapi Boleh. dia bakal dia bisa mengikuti 2 pertandingan seni sama bela diri. Tapi kalau menurut saya itu bakal ribet. Dia mau fokus kemana nantinya? Atau ke bela diri kah atau ke seni? Boleh sebenarnya untuk mengikuti kedua hal tersebut. Tetapi kalau untuk ketika sudah mengikuti sejauh mana dia karena dia kalau bakal milih, wah ini saya bingung nih mau kemana nih, lanjut kemana nih, mau bela diri kah atau ke seni. Berarti balik lagi ke atletnya. Ya. Kalau dia basicnya emang suka bertarung, Ya, dia bertarung. Kalau emang dia suka ya apa sih, ke seni. Ya, dia jurus ya seni. Nah, untuk seni itu sendiri, Bang, kalau tadi kan yang bertarung itu kan minimal kuning. Ya, Nah, kalau untuk seni itu sendiri apa sama batasan sabuknya? sama. Sama, nggak ada perbedaan. Dan itu kalau misalnya seni itu sistem menang kalahnya gimana tuh, Bang?
Kalau sistem kalahnya itu dia melihat poin. Oh iya, Poin dari juri. poin dari juri ya. Iya. Nah, abang tahu nggak perhitungan poinnya itu gimana? Kalau ini saya mungkin kurang tahu gitu. Tapi saya ada teman saya kemarin yang ikut seni juga, dia beda berapa poin? Sekitar 20 poin atau 10 poin dia kemarin untuk mendapatkan juara satu. Berarti kalau di itu kan kita di pertarungan itu kita isi 12 poin ya. Berarti kalau misalnya di sini itu dia perhitungannya tergantung sama wasit. Iya. Nggak kayak pertarungan badan Iya, dua, ada dua, kepala kepala tiga. 3. Berarti itu tergantung wasit yang menilai berapa. Iya. Berarti kayak di sini itu kayak ya lomba-lomba seni Iya. pada umumnya ya. Apa ada informasi menarik lagi tentang taekwondo apa mungkin yang mau abang kasih sampaikan? Mungkin belum ada yang saya dapatkan dari selama ini. Mungkin di tahun depan nanti ada perombakan mungkin di bidang bela dirinya mungkin. Berarti taekwondo ini mengalami tanpa kita sadari mengalami banyak perkembangan setiap tahun loh. Iya. Berarti nggak dari zaman dulu sama gitu. Iya. Dia mengalami perubahan. Berarti sama seperti olahraga-olahraga lain ya. Iya. Nah, untuk menurut abang nih bang, kalau taekwondo diadu dengan bela diri misalnya karate, nah abang menurut abang mana nih yang lebih kuat nih? Waduh, ini gimana ya? Kalau secara kita secara orang awam aja lah. Secara kalau misalnya main bakbuk aja, bakbuk pukul aja. Untuk pukul mungkin Kayak dari daya tahannya, tahan ada taekwondo kah, apa ada karate kah? mungkin itu sama-sama kuat, tapi saya nggak bisa menilai mana yang lebih kuat karena sama bela diri itu kita untuk melindungi diri kita masing-masing. Oke. Berarti belum pernah ya kejadian Ya, gitu. belum. Kayak ada clash gitu Yang sama anak bela diri lain akhirnya ribut. Berarti belum pernah ya. Tetap jaga apa sih silaturahmi sama bela diri ya. Nah, ngomong-ngomong bela diri lain nih bang, apakah taekwondo ini pernah kayak sparring partner gitu, kayak bersharing ilmu lah? Apa bang pernah mengalami sharing ilmu pada sama kawan-kawan bela diri lain? waktu itu pernah di waktu tahun berapa itu lupa saya. Itu ada sharing session sama bela diri karate sama bela diri silat gitu. Silat. Nah itu sharingnya gimana? Apa sparring kah? Apa gelut kah? Apa gimana? Dia tuh lebih ke cara dia bertarung aja. Bertarung ya. Nah kalau abang bilang kayak pernah sharing sama silat, yang kita tahu kan silat ini bang kita main di silat itu ada main bantingan, kuncian. Nah, apakah di taekwondo ini ada kayak gitu bang? Ada kuncian khusus, bantingan khusus? Kalau untuk kuncian itu nggak ada, tapi lebih ke bantingannya. Bantingan bang. Tetapi tidak apa sih tidak walaupun di taekwondonya pun tidak ada kuncian, tetapi apa sih Ada teknik lain gitu. ya kayak ada teknik khusus dari taekwondo yang unggul gitu. Apa tuh bang kira-kira? Itu tadi yang saya dengar itu kayak bantingannya sama cara dia berkelahi dengan kakinya itu. Taekwondo berkelahi dengan kaki, Tapi tangan juga bisa main. tangan juga bisa main. Nah untuk di taekwondo ini bang, kalau misalkan selain ketahanan, apalagi yang diperlukan sebagai faktor taekwondonya? Selain ketahanan fisik yang kuat, mental juga sih.
Oh, mental ya. Kalau walaupun dia fisiknya bagus tapi mentalnya dia nggak bisa dikontrol, ya bakal hancur tuh lah. Pokoknya mental ini kayak emosionalnya ya. Ya, mental juara dia tuh ada nggak? Nah, mental juara, omong mental juara, gambar mental juara itu gimana, Bang? Kayak seperti, wah ini saya nih kalah nih kemarin. Aku nih harus latihan terus nih. Waktu ketemu dia nih harus juara juara juara. Nggak boleh saya kalah seperti dulu. Berarti kalau bilang mental juara yang saya tangkap berarti kita harus memiliki tekad, Ya, tekadnya kuat. tekad yang kuat untuk menjadi seorang juara di taekwondo ini. Nah, kalau untuk fighter taekwondo, apakah ada larangan untuk kayak eh, saya mau belajar kuncian silat nih, apakah dari taekwondonya sendiri ada larangan ya kalau taekwondo nggak boleh belajar kuncian dari silat gitu apa? Itu nggak boleh Sebenarnya nggak boleh. Berarti kalau dalam pertandingan kayak bantingan yang mau bilang tadi itu tuh apakah diperbolehkan dipakai gimana bang? Apa cuma itu diajarkan? dijajakan tapi bukan untuk tanding, tapi untuk di luar Oh, pertandingan. Kalau misalnya dia lagi ketemu lagi di jalan nih, tiba-tiba ada yang melampau dia boleh menggunakan bantingan tersebut. berarti kalau dalam pertandingan itu tidak boleh dilakukan ya bang. Nah, kalau misalnya kita nih, abang misalnya kan lagi jalan sendirian, ketemu preman. Nah, itu apakah abang lawan atau gimana tuh bang? Refleks saya langsung langsung lawan, langsung saya tendang di kepala dia. karena sudah latihan sudah cukup lama kan, jadi yang refleksnya tuh sudah cepat. Berarti di apa sih di taekwondo ini juga refleks yang diajarkan abang, belajar refleks itu. Jadi kalau misalnya ketemu orang rese di jalan apa itu, kalau kita udah punya basic bela diri itu kayak aman ya bang. Ya. Kalau misalnya dia langsung mukul tuh kita refleks, kita langsung tangkis atau langsung kita serang dia. Tapi sebaiknya kalau misalnya gitu kalau bisa selagi bisa dihindari ya jangan bang, karena kalau misalnya tanpa peraturan itu menang jadi abu, kalah menang tidak ada apa-apa, kalah menjadi abu. Oh, itu. Aduh, ya mungkin itu aja ya bang yang mungkin kita obrolkan pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih karena abang telah menyempatkan waktu untuk ngobrol lah tentang seputar taekwondo. Nah, saya tutup kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.